وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai bagian ini, kita buka hati kita, buka pikiran kita, sehingga kita bisa mengambil manfaat yang besar dalam majlis ini. Yang pertama, setiap majlis sampai akhir kita duduk. Kita niat duduk sampai akhir, dari awal sampai akhir. Supaya apa? Supaya kita bisa paham sempurna. Kalau kita bisa memahami apa yang dibayankan, yang dikatakan, maka dia akan mengambil manfaat yang besar. Tapi kalau di awal kita duduk, di pertengahan kita berdiri meninggalkan majlis, maka kita tidak mendapatkan manfaat yang sempurna. Maka semua niat insya Allah duduk dari awal sampai akhir, insya Allah ya. Assalamualaikum, tuan yang dari Malaysia yang dah datang dan belum ada jemaah, yang nak keluar belum ada jemaah, boleh datang tiang 35 sekarang. Tuan-tuan dari Malaysia yang datang untuk keluar beberapa hari di sini, yang belum ada jemaah minta datang ke tiang 35 sekarang. Terima kasih. Apakah belum datang kepada orang-orang beriman ayat-ayat Allah sehingga mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka orang mengatakan waktu itu sudah datang. Maka mendengar seperti ini orang-orang yang berniat jelek, niat buruk, pada pagi hari mendengar ayat ini, maka orang-orang yang mau maling, mau mencuri pun meninggalkan pekerjaannya, mengerjakan kemaksiatannya, yang mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya kita bisa mengambil manfaat yang besar dari perkara ini, maka kita duduk dengan buka mata kita, buka hati kita, jangan bersandar dan melihat kepada yang sahibul bayan. Dan apabila datang ngantuk, maka kejutkan diri kita sendiri. Duduk dengan mujahadah. Karena itu kita duduk dengan sempurna, dengan mendengar, dengan sempurna, buka hati, buka mata kita. Dan apabila ada saudara kita kiri kanan yang duduk sebelah kita ngantuk, maka dengan kasih sayang dikejutkan dia, dibangunkan dia, supaya mereka pun mendapatkan kemanfaatan. Itu kita duduk dengan mendengar dengan tawajuh. Jisim kita, jasad kita di sini juga, otak kita, hati kita, dimag kita pun di sini juga. Jangan hanya jasad kita di sini, tetapi hati kita, pikiran kita di rumah. Kita duduk dalam majlis bayan, majlis dalam istimai, tetapi pikiran kita, pikiran bisnis di rumah kita. Ini yang seperti tidak bisa mengambil manfaat yang sempurna. Maka setiap manusia itu akan mendapatkan tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa.
maka seorang itu akan mendapatkan manfaat dari amalan tersebut sesuai dengan niatnya hadirin. Apabila kita mendengar dengan sempurna, mengambil manfaat dengan sempurna, maka kita akan dapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala untuk buat amal dengan keadaan dan situasi apa saja. Duduk dengan tawajuh, buka hati, buka mata kita dengan niat untuk mengamalkan dan untuk niat menyampaikan ke seluruh alam. Sedia tuan-tuan insya-Allah? Maka ini perkara agama adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Maka kita berkewajiban menyampaikan. Duduk di sini dengan niat memahami dengan sempurna, dengan niat menyampaikan, niat mengamalkan. Kalau kita duduk dengan niat ini, dengan niat mengamalkan dan menyampaikan, maka kita nanti akan dapatkan pahala orang-orang yang mengamalkan perkara ini hadir. Maka kita duduk dengan tawajuh, buka hati, buka pikiran kita, niat untuk mengamalkan perkara ini, agama ini, mengamalkan dan menyampaikan ke seluruh alam. Maka bagaimana untuk menyampaikan perkara ini ke seluruh alam? Maka caranya, solusinya, maka semaksimal mungkin kita amalkan perkara ini dan semampu kita sampaikan di mana kita mampu sampaikan agama ini ke penjuru dunia. Dan kita juga siapkan orang-orang dari makomi kita, dari mahala kita, dari kampung kita, siapkan dai-dainya Allah Subhanahu wa taala yang Allah kasih kemampuan kepada mereka untuk menyampaikan agama ke seluruh alam. Menyiapkan diri kita dan menyiapkan orang lain untuk usaha ini. Inilah usaha yang sebenarnya. Sebagaimana yang telah dibuat oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah membuat amal ini, membawa amal ini seluruh alam dengan menyiapkan para sahabat untuk seluruh manusia sampai hari kiamat. Setelah Rasulullah tidak ada nabi lagi. Maka usaha besar ini Rasulullah, Allah SWT kirimkan Rasulullah untuk perkara yang besar ini. Bagaimana caranya untuk menyempurnakan tanggung jawab ini? Rasulullah dengan waktu yang sangat singkat, 23 tahun, 40 tahun menerima kenabian. Rasulullah dikirim hanya untuk waktu 23 tahun. Bagaimana cara Rasulullah menyampaikan perkara ini seluruh alam? Maka Rasulullah siapkan para sahabat sebagai dai-dainya Allah, pejuang-pejuang agama ini. Maka Rasulullah mengorbankan kekuatan beliau, diri, harta, waktu, fikir, risau, tangisan. Beliau sempurnakan kewajiban ini dengan niat seluruh alam, dan menggunakan kemampuan yang ada, meletihkan dirinya. Dalam kurun waktu 23 tahun, Rasulullah telah menyiapkan 124.000 para sahabat. Dan telah siap satu majma' yang sudah menyontoh, mengkopi kehidupan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah memuji Rasulullah, memuji para sahabat. Fursan bin nahar. Para sahabat siapa orang-orang? Para sahabat orang-orang yang mengendarai kuda di siang hari dan menghambakan diri di malam hari di atas sajadahnya.
Untuk apa? Pada siang hari untuk mengenalkan manusia, mengenalkan Allah kepada manusia, mengenalkan Allah kepada manusia. Siapa Allah? Supaya apa? Supaya seluruh manusia ada hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari mereka adalah orang-orang ahli ibadah. Dan qalilan minal laili ma yahja'un. Pada malam hari sedikit tidur. Dan sepanjang malam sampai akhir berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala, meletihkan dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari tersenyum kepada seluruh umat, dan pada malam hari di depan Allah Subhanahu wa taala para orang-orang yang menangis di depan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua sifat ini yang ada dalam diri para sahabat. Maka usahanya Rasulullah adalah dakwah dan ta'lim. Untuk apa? Untuk memahamkan kepada seluruh manusia. 2/3-nya, bahkan seluruh malam untuk agama Allah, untuk berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Qur'an, istighfar, berdoa. Sehingga Rasulullah berdiri sepanjang malam sehingga kaki beliau bengkak-bengkak hadir. Dikatakan dalam kitab, hati beliau, dalam dada beliau terdengar suara sebagaimana suara mendidihnya air. Dan inilah yang dikopi oleh para sahabat hadir ke depan Rasulullah. Faizahiran batinan, siang malamnya Rasulullah ditiru oleh para sahabat. Dengan inilah para sahabat menyebarkan agama ke seluruh alam, menjadi sampel pada seluruh manusia. Demikian juga para sahabat telah menyiapkan satu majlis, satu majma' yaitu tabi'in. Demikian tabi'in menyiapkan majlis majma' lagi, jadi tabi'ut tabi'in. Dan mereka setelah itu tabi'ut tabi'in membentuk majma' pula, itu aulia-aulia Allah, para masyayikh. Dengan mereka inilah, dengan pejuang-pejuang agama ini yang menyebar ke seluruh alam, sehingga agama sampai pada kita hari ini. Demikian juga pada hari ini, di zaman ini merupakan tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat, kepada manusia. Allah wujudkan kembali usaha ini, yaitu usahanya para nabi, usahanya Rasulullah SAW, usahanya para sahabat, dan usahanya aulia Allah. Di kurun waktu 23 tahun ini Rasulullah menyiapkan majma' para sahabat, dan 100% kehidupan Rasulullah telah muntakil, telah terpindah ke dalam kehidupan para sahabat. Para sahabat telah mengkopi kehidupan Rasulullah SAW. Yang pedagang kah, yang petani kah, semua level kehidupan para sahabat, laki-laki kah, perempuan kah, yang tua, yang kecil, yang besar, semua punya jazbah yang sama. Bagaimana agama ini terselamat, bagaimana agama terjaga dan agama bisa menyebar ke seluruh alam, dan bagaimana agama sampai ke rumah-rumah, rumah yang terbuat dari rumah yang sederhana, rumah yang besar, rumah yang dari batu, rumah yang dari tanah liat. Bagaimana agama tersampai. Ini jazbah para sahabat. Dan para sahabat 24 jam siap hadirin mengambil takazah, dengan mengorbankan dirinya, dengan mengorbankan hartanya, waktunya, nyawanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman ini Rasulullah Subhanahu wa taala telah kasih sayang, memberikan kasih sayang kepada umat ini dengan memberikan usaha ini kepada kita semua. Sekarang kita bisa lihat di istimewa ini, majma' yang sangat besar dari seluruh alam datang hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, datang hanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada datang dengan maksud yang lain, hanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini datang dari seluruh penjuru dunia. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang tua, ada yang muda, ada yang
cendekiawan, ada yang tidak belajar, ada yang dia orang biasa saja, orang kampung, orang kota. Dia datang ke sini karena Allah Subhanahu wa taala, untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ini usaha yang sangat besar, usaha yang sangat kuat. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mengumpulkan umat dalam satu wadah kekuatan ini hadir kecuali dengan usaha dakwah ini hadir. Kalau kita yang duduk di sini dalam majma' ini, kita korbankan diri kita, harta kita, waktu kita sebagai para sahabat, maka agama akan tersebar ke seluruh alam hadir. Kalau usaha ini dibuat dengan sempurna, dengan yang baik, menurut usul yang benar hadirin, walaupun dibuat oleh orang yang sangat sederhana, orang kampung, yang tidak tahu apa-apa, tapi buat dengan sempurna, dengan usul yang benar, maka dengan satu orang ini bisa menjadi asbab hidayah seluruh orang kampung hadirin. Maka dengan satu orang ini, dengan satu orang yang kerja dengan kurban yang sempurna, diri, harta, waktu, fikir hadirin, maka dari satu orang ini bisa Allah beri hidayah seluruh negara hadirin. Oleh karena itu kita bagaimana kita menyiapkan diri kita, menyiapkan majma' yang siap untuk buat pengorbanan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buat usaha dengan benar, dengan tertib yang benar, dengan pengorbanan yang benar, maka kita akan Allah berikan kefahaman dengan usaha ini hadirin. Pada suatu hari Maulana Ilyas bertanya setelah bayan, bertanya kepada majma', pada majelis, apa kalian sudah faham? Kalian hanya faham mendengar saja. Orang akan dikatakan faham itu orang setelah mendengar bayan, dia akan keluar dari majelis, dari masjid, keluar mendatangi umat. Sekarang umat sibuk dengan keadaannya masing-masing, dengan dunia masing-masing. Senang, suka, dingin, panas, semua sibuk dengan pekerjaannya. Sakitkah dia, sehatkah dia, tua, muda. Mereka sibuk dengan dunia mereka. Ada yang menyanjung tetap sibuk. Ada yang menghina mereka tetap sibuk dengan dunia mereka. Inilah orang yang paham dengan kerjanya hadir. Tidak terkesan dengan suasana. Demikian dengan usaha dakwah ini. Kalau kita buat tanpa tidak ada kesan dengan suasana keadaan, maka kita akan faham. Akan menjadi asbab hidayah seluruh alam. Mengapa mereka istiqamah hadir dalam usaha dunia mereka? Karena mereka punya keyakinan bahwa dalam usaha mereka, dalam dunia mereka ini segala-galanya. Kebutuhan makannya, hajat mereka yang berkenaan dengan perkawinan anaknya, pendidikan anaknya, makan anaknya, semua dalam permasalahan dalam kerjaan mereka. Maka mereka istiqamah hadir. Demikian juga kalau kita yakin dengan usaha dakwah, bahwa halul masail, solusi seluruh masalah kita dalam usaha dakwah ini, dalam agama ini, maka kita akan istiqomah hadirin. Kalau kita tidak yakin dengan perkara, dengan usaha dakwah ini hadirin, maka datang ahwal, datang halat, datang suasana yang berbeda-beda, kita akan goyah hadirin, akan tinggalkan dakwah ini. Para sahabat istiqomah. Kenapa? Yakin dengan usaha dakwah ini. Waktu panas, waktu dingin, waktu panen, waktu paceklik, tetap buat usaha dakwah. Maka para sahabat, Masya Allah, dipuji oleh Rasulullah SAW. Ashabikan nujum, sahabat-sahabat itu ibarat bintang-bintang di langit. Bi ayyum tadaitum ihtadaitum. Siapa saja yang kamu jadikan sampel contoh, maka kamu akan sampai tujuan. Mengapa? Karena para sahabat sungguh-sungguh dan yakin dengan usaha dakwah. Demikian juga hari ini hadirin, kalau kita buat dengan sempurna, dengan usul yang benar, dan kita niat sebelum kita meninggal dunia, sebelum kita meninggalkan dunia ini hadir, kita siapkan satu orang, siapkan satu majma' yang siap
untuk menyebarkan agama seluruh alam. Sebagaimana seorang ayah, maka dia sebelum meninggal dunia, dia akan siapkan anaknya yang bisa melanjutkan pekerjaannya. Dia punya factory mungkin, punya pabrik, punya perusahaan, maka dia akan siapkan anaknya. Apabila anaknya telah siap mengambil tanggung jawab perusahaannya, pekerjaannya, maka dia akan tenang hadirin. Demikian juga kita jangan merasa tenang sebelum kita menyiapkan diri kita dan menyiapkan satu majma' ataupun orang yang bisa menyampaikan agama ke seluruh alam. Jika kita meninggal dunia ini dengan tenang hadirin. Kenapa? Dengan mati dan hidupnya kita tidak ada hubungan, tidak ada perkara yang bisa memudaratkan usaha dakwah ini. Baru memulai ya jadi. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu yang perlu dipahami dan kita beri pahaman seluruh manusia, apa itu? Ya Allah Subhanahu wa taala untuk kemuliaan manusia dunia akhirat hanya agama Islam yang hadirin. Satu-satunya aspek untuk kehidupan manusia. Inna dina 'indallah Islam. Yang disukai oleh Allah, yang diridhai oleh Allah hanya agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa mencari cara hidup selain agama Islam, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi hadir. Merugi bukan 1-2 tahun, terus selama-lamanya hadir. Untuk itu hadir rahimakumullah, untuk kebahagiaan kemuliaan seluruh manusia, maka Allah turunkan agama. Dan datangnya agama ke dalam kehidupan kita dengan jalan agama pula hadir. Dan kehidupan akan terbina, kehidupan dunia kita dan kehidupan akhirat kita akan terbina dengan agama. Bagaimana agama datang dalam kehidupan seluruh umat dengan hakikatnya, untuk membina kehidupan manusia yang bahagia, yang sukses dengan agama. Siapa saja yang menjalani kehidupan ini dengan agama dan mati dengan agama, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kehidupan yang terbaik di dunia dan kehidupan yang mulia yang terbaik pula di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala, abadul abad, la nihayata laha, yang tidak ada penghujungnya hadir. Dan siapa saja yang dalam kehidupannya tidak ada agama, siapapun orangnya, orang kayakah dia, orang pintarkah dia, orang biasakah dia, tidak ada agama dalam kehidupannya, maka orang ini akan celaka di dunia dan celaka di kampung akhirat. Ini tertib hadirin. Walan tajid sunnatillahi tabdila. Sunnatullah tidak ada perubahan hadirin. Bahwa kebahagiaan kita hanya dalam agama. Tidak ada cara lain, tidak ada dalam perkara lain hadirin. Dengan agama ini hadirin. Walaupun kita mempunyai dunia beserta isinya, baik itu tijarah, bisnis, apapun dia, tapi tidak ada agama dalam kehidupannya, dia punya asbab segala-galanya, dan siapapun juga, dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan sempitkah dia, miskinkah dia, kayakah dia, sakitkah dia, adanya perkara-perkara ini
Dan keadaan-keadaan yang datang dalam kehidupan manusia ini bukan asbab datangnya kebahagiaan ataupun kehinaan. Tetapi asbab dan halat ini hanya untuk imtihan bagi kita hadirin dalam kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala Allah berikan dunia kepada manusia, asbab-asbab dunia dan keadaan-keadaan yang silih berganti di antara manusia ini semata-mata untuk ujian. Dia berluakum untuk menguji manusia. Dengan keadaan yang Allah berikan ini, apakah dia tetap menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala atau dia tawajuhnya kepada perkara-perkara dunia, mengikuti kehendak nafsunya ataupun mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan asbab kami asbab kemuliaan apa? Menyempurnakan perintah Allah dalam setiap situasi dan keadaan. Tidak ada cara lain, walaupun dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin, sempitkah dia, longgarkah dia, maka cara mendapatkan kebahagiaan dalam keadaan-keadaan ini dengan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mengikuti keadaan, mengikuti nafsunya dalam keadaan apapun juga, maka ini orang-orang yang mengikuti jalan-jalan ke jahanam hadirin, sebagai jalannya Fir'aun, Namrud, Saddad ini. Maka Allah ceritakan cerita-cerita ini, kisah-kisah dalam Al-Quran untuk apa? Untuk iktibar bagi kita. Dengan Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Daud alaihi wassalam, mereka orang-orang kuat, orang-orang kaya, raja-raja. Namun mereka tetap menyempurnakan perintah Allah dalam keadaan ini. Dan mereka adalah orang-orang yang sukses hadirin. Demikiannya dalam kehidupan para sahabat. Abdurrahman bin Auf punya harta yang banyak, melimpah. Banyak harta Abdurrahman bin Auf setelah meninggal dunia. Maka tatkala meninggal dunia mau membagi warisannya, maka orang yang membagi warisannya ini memotong-motong emas-emas bagaimana batu bata, sehingga tangan-tangan yang memotong-motong harta beliau menjadi berdarah hadirin. Saking banyaknya harta. Tetapi beliau ini dalam keadaan kaya raya pun tetap menyempurnakan perintah Allah. Dan inilah orang yang sukses hadirin. Ada dan tidak adanya harta ini tidak menjadi penghalang mereka untuk menyempurnakan perintah Allah. Kaum Syuaib orang kaya lain juga kaum yang punya harta, tapi dalam kekayaan mereka tidak menyempurnakan perintah Allah, tidak mengikuti cara nabinya, maka Allah hinakan, Allah hancurkan hadirin. Maka keberkahan kehidupan para sahabat yang menyempurnakan perintah Allah dalam keadaan apapun juga, maka kehidupan mereka penuh dengan keberkahan hadirin. Sampai hari ini Masya Allah, kita terkena kurma Madinah ini. Kurma Madinah ini dinikmati oleh seluruh manusia, seluruh dunia sampai hari ini. Ini keberkahan karena para sahabat menyempurnakan perintah Allah dalam keadaan apapun juga. Allah Subhanahu wa taala telah ceritakan kepada kita orang yang punya asbab, orang yang tidak punya asbab, orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang punya kerajaan, orang yang biasa. Siapapun orangnya dalam keadaan apapun, di zaman apapun yang menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebaliknya siapapun orangnya di zaman apapun, di kaum apapun juga, tidak menyempurnakan perintah Allah, mengikuti kehendak nafsunya, maka di dunia Allah hinakan, di akhirat pun Allah hinakan. Maka tidak ada cara lain hadirin
untuk mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan kita kecuali dengan agama ini. Dalam kehidupan kita sehari-hari, baik level apapun kita sempurnakan perintah Allah, kita sempurnakan sunnah Rasulullah SAW. Dalam keadaan ini Allah Subhanahu Wa Taala akan bahagia dengan kita. Kita sempurnakan perintah Allah dalam masalah ibadah kita, dalam masalah muamalah masyarakat kita. Dan orang-orang yang menyempurnakan perintah dalam perdagangannya, orang-orang tajir yang secah, yang amanah, ini orang-orang seperti ini, Masya Allah, akan dibangkitkan bersama siapa? Bersama syuhada, bersama para nabi, bersama siddiqin. Ini orang yang menyempurnakan perintah Allah dalam perdagangannya, dalam tijarahnya. Dan kenapa dalam tijarah mereka ada agama? Mereka mengambil tijarah mereka sesuai dengan syariat, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Demikian juga orang yang di sawah ladang, dia menjalankan sawah ladang dengan syariat Allah, dengan sunnah Rasulullah, dengan menyempurnakan hak-hak manusia. Maka selama sawah ladangnya ini hijau, maka selama itu pula di sawah ladangnya berdoa dan bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila ada yang mencuri dari hasil sawah ladangnya ini, itu menjadi sedekah bagi pemiliknya hadirin. Demikian juga orang yang masdur, orang yang kerja buruan. Kemaslahatan dalam kemiskinan ini. Allah Maha mengetahui hadirin, harta ini bagi siapa yang memberi manfaat dan bagi siapa yang memberi madarat. Terkadang orang diberikan harta yang banyak, dia bisa menjadi kafir hadirin. Kadzal faqru ayakunu kufran. Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam melihat kaumnya salah satu orang yang tidak punya apa-apa, hanya pakaian yang dipakai, tidur pun dengan batu bantalnya. Maka dia minta kepada Nabiullah Isa, wahai Nabi, berdoa kepada Allah supaya Allah berikan saya dunia. Maka hari berikutnya Nabi Allah melihat orang ini melihat satu majma' yang ramai, orang ini baru buat zina, baru membunuh orang, dia mabuk, ini mau dihukum rajam, dihukum bunuh. Maka tatkala beliau Nabiullah Isa ini melihat siapa tu orangnya, tak tahu orang yang kemarin hadir, yang kemarin tidak punya pakaian untuk dipakai, tidur pun di tanah, rumahnya langit. Maka Allah lebih paham hadirin keadaan kita ini. Ini harta bagi siapa yang ada manfaat. Harta ini diberikan kepada seorang mungkin bisa menjadi kufur. Allah paham hadirin. Barang siapa yang hari-hari kerja hadirin dengan apa adanya, tidak ada pencurian, tidak ada khianat di dalam pekerjaannya, dalam keadaan nanti dia mencari nafkah dari hadirin, maka dia pulang ke rumah dengan keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga seorang pemimpin, dia memimpin negaranya, memimpin kaumnya dengan adil. Maka pemimpin yang adilnya hadirin nanti di hari kiamat akan berada dalam naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Maka maksudnya apa? Apapun keadaan kita hadirin, kita sempurnakan perintah Allah,
ikuti sunnah Rasulullah SAW, apapun keadaan kita, apapun pekerjaan kita, apapun keadaan kita hadirin, kayakah kita, miskinkah kita belajar perintah Allah, belajar syariat Allah, belajar sunnah Allah, kita sempurnakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita sempurnakan tariqah sunnah Rasulullah SAW, dan keadaan ini pun Allah akan bahagiakan kita. Untuk inilah kita berusahanya. Dan kebahagiaan kita akan dapatkan dengan apa? Dengan agama yang sempurna, bukan agama yang setengah-setengah. Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, udkhulu fi silmi kafah. Masuk dalam agama dengan keadaan sempurna, bukan separuh-separuh hadirin. Dan janji Allah akan memberikan kebahagiaan ini dengan apa? Dengan agama yang sempurna. Dan jangan ikuti langkah syaitan hadirin. Karena syaitan itu musuh yang nyata bagi kita. Apabila agama sempurna ada dalam kehidupan kita, maka pertolongan Allah, janji Allah pun akan sempurna datang dalam kehidupan kita. Apabila dalam kehidupan kita jauh dari agama, maka di dunia ini datang musibah-musibah. Wa ma asabakum musibatin bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Allah berfirman yang mafhumnya, apapun musibah yang datang di dunia ini dan kehidupan kita, ini semua asbab daripada perbuatan buruk kita. Dan Allah pun maha maafkan hadirin kita buat. Kadang Allah berikan kita musibah yang kecil di dunia ini, untuk apa? Untuk menghindarkan diri kita dari azab yang besar hadirin. Tapi kalau dalam kehidupan kita agama, tidak ada agama hadirin, maka di dunia akan ada azab-azab hadirin. Datangkan imtihanat, musibah-musibah. Untuk apa? Supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita jauh dari agama, maka musibah-musibahnya akan datang dalam kehidupan kita hadirin. Kita hadirkan agama dalam kehidupan kita, bagi kehidupan infiradi kita, kehidupan istimaiyah kita, hal dan ahwal ini yang datang dalam kehidupan kita ini. Karena apa? Karena kita jauh daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana caranya agama datang ke hidup kita? Dengan hakikatnya, dengan sempurna, dan dengan cara dakwahnya hadirin. Udkhulu fi silmi kafah. Allah perintahkan masuk dalam agama Islam dengan sempurna. Maksudnya apa? Masuk dalam agama yang sempurna. Allah berikan dua perintah. Yang pertama perintah untuk melakukan, yang kedua perintah untuk meninggalkan. Ini dua perkara yang penting. Sempurnakan apa yang diperintahkan dan jauhkan diri kita sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah agama yang sempurna. Jangan kita menyempurnakan perintah Allah, tapi kita langgar juga larangan Allah. Ini tidak sempurna. Kita sempurnakan perintah Allah dan jauhkan juga apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini baru agama yang sempurna. Atau kita sebaliknya, kita hindarkan diri kita dari larangan Allah, tapi kita tidak sempurnakan perintah Allah. Ini belum sempurna. Agama yang sempurna itu dua perkara. Menyempurnakan perintah Allah, menjauhkan diri kita daripada larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebagian orang mengamalkan agama, ngikut ke sana, ngikut ke sini. Menurut agama yang dulu, ini tidak boleh. Tidak boleh makan daging unta, tapi dalam Islam boleh. Dia ngikutin Islam karena dibolehkan makan daging unta. Jadi Islam tidak demikian hadirin.
Setelah kita masuk dalam agama Islam ini, maka tidak ada lagi jalan hidup yang bisa mendatangkan kebahagiaan kecuali jalan hidupnya Rasulullah SAW. Karena agama telah sempurna hadir yang Allah kirimkan kepada kita. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Telah Allah sempurnakan perintah Allah dengan sempurna hadir. Dan nikmat iman Allah pun telah Allah sempurnakan. Dan Allah ridha Islam ini telah pilih Islam jadi agama untuk kalian. Maka tidak boleh kesana kemari lagi. Semua bangun hadirin, aku masih ngantuk. Ada yang tidur? Tolong dibangunkan kiri kanannya. Saya ini dimusyawarahkan duduk di sini hadirin. Saya melihat siapa yang tidur, siapa yang bangun, siapa yang dengar, siapa yang tutup matanya, siapa yang terbuka matanya. Kata beliau, duduk dengan sempurna, dengar dengan sempurna, buka mata, bunga hati kita. Sehingga kita duduk di majlis ini sampai akhir istimak kita. Sehingga kita pulang dari majlis ini, dari istimak, punya kefahaman yang sempurna. Kenapa kita datang untuk kerja yang besar, untuk usaha yang besar. Apa itu usaha? Itu bagaimana kita datang dalam maksud kehidupan kita, itu agamanya. Dan usaha agama. Maksud kita apa? Adalah agama dan usaha agama. Ibadah, dakwah, membawa kalimat dalam kehidupan kita dan menyampaikan agama ke seluruh alam. Untuk ini Allah kirimkan kita ke dunia ini hadir. Untuk itu hadir rahimakumullah. Usaha ini usaha dakwah dan tabligh untuk apa? Bagaimana setiap kehidupan orang-orang Islam, bagaimana Islam ini datang dalam kehidupan orang-orang Islam 100% dengan kekuatan, dengan hakikatnya. Itu tidak kekurangan dengan asbab-asbab. Ilmu agama tahu semua hadir. Punya asbab-asbab dunia dan punya pengetahuan agama tahu semua hadir. Ini yang wajib, ini yang halal, ini yang haram, ini yang sunnah. Tapi tidak ada kekuatan untuk mengamalkan semua ini hadir. Kita punya tanah, punya sawah ladang, bagus. Tapi kita tidak digarap dulu. Kita tanam apapun situ tidak akan tumbuh hadir. Karena belum digarap. Demikian juga ini umat hadir. Dia punya tahu sholat itu wajib, perkara haram tahu, yang sunnah tahu, tapi tidak bisa mengamalkan. Kenapa? Belum digarap lagi hadir. Sebagaimana sawah ladang yang luas, yang hijau, tapi tidak digarap. Kita harus tahu dalam diri kita ini apa kekurangan dalam diri kita, kekurangan sholat kita, kekurangan ilmu kita, kekurangan zikir kita. Maka sebelum mati kita sempurnakan hadir. Karena apa kalau perkara ini belum sempurna sampai kita meninggal dunia sampai mati, kita akan menyesal hadirin. Untuk itulah kita diperintahkan keluar lagi dan lagi 4 bulan, 40 hari. Kita suruh melihat cermin dalam diri kita ini. Sejauh manakah dalam kehidupan saya ini sesuai dengan kehidupan Rasulullah? Sejauh manakah kehidupan saya sudah dekat dengan kehidupan para sahabat? Kita akan tahu kapan kalau kita keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga perkara dunia. Orang punya 10.000, dia akan melihat orang yang 100.000. Orang yang punya 100.000, dia akan melihat orang yang punya 1 juta. Di dunia ini orang akan melihat orang yang di atasnya lagi hadir. Ini akan menimbulkan sifat tidak bersyukur hadirin. Tapi untuk perkara agama kita selalu melihat perkara orang di bawah kita. Kita harus tukar ini hadirin, tertib ini. Kita harus lihat para sahabat yang tertinggi di atas kita hadirin. Bagaimana mereka buat pengorbanan agama, bagaimana agama dalam kehidupan mereka. Tapi untuk perkara dunia kita lihat dari yang kecil di bawah kita. Alhamdulillah kita bisa naik pesawat, saudara kita belum naik pesawat. Alhamdulillah kita bisa naik mobil, saudara kita baru naik motorsikal. Gitu harus melihat ke bawah. Alhamdulillah kita punya 1.000 rupiah,
saudara kita hanya punya 100 rupiah. Jangan kita terbalik. Sekarang kita terbalik hadirin. Alhamdulillah saya solat sehari cuma 3 kali. Ada saudara kita cuma seminggu sekali. Nah, yang seminggu sekali mengatakan alhamdulillah saya sudah solat cuma seminggu sekali. Ada tetangga saya cuma setahun sekali solatnya. Terbalik hadirin. Untuk perkara dunia kita melihat orang di atas kita, tapi untuk perkara agama kita melihat orang di bawah kita. Dengan kita keluar fisabilillah 40 hari 4 bulan ini hadir, kita bisa melihat di depan kita ini kaca, sebagai kaca. Kita lihat bagaimana kehidupan kita ini. Bagaimana kehidupan para sahabat. Kalau kita melihat dalam perkara agama, kita melihat orang di bawah kita, maka kita tidak melihat kekurangan diri kita hadir. Gak ada fikir dalam diri kita. Tatkala kita keluar fisabilillah 4 bulan 40 hari, kita akan melihat kehidupan di atas kita para sahabat. Setelah kita akan melihat kekurangan diri kita. Wah, saya masih kurang. Para sahabat seumur hidup untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka hilang tangannya, hilang telinganya, hilang hidungnya untuk agama. Kita Masya Allah datang 4 bulan diikram orang-orang tempatan. Dimuliakan oleh orang taat. Kita lihat para sahabat, Masya Allah. Para sahabat ini seketika ini para sahabat adalah wali yang terbesar di zaman sekarang ini hadir. Maka kita keluarkan diri kita dari suasana yang buruk ke suasana yang baik hadir. Sehingga kita kalau melihat kehidupan para sahabat, kita akan ada sifat sabar dan syukur. Dua jalan kita supaya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syabirin dan syakirin, bersyukur dan bersabar. Dan ini tidak akan kita bisa hasilkan kalau kita selalu melihat untuk perkara dunia orang di atas kita. Tetapi kalau kita untuk perkara dunia kita melihat orang di bawah kita, kita akan ada bersyukur. Alhamdulillah, saya masih bisa makan sehari 3 kali. Tetangga kami Masya Allah sehari makan, sehari tidak makan. Akan ada rasa bersyukur. Dan kita akan ada sabar, Masya Allah. Kalau kita melihat orang di atas kita, kita bisa sabar. Maka usaha dakwah ini usaha untuk mewujudkan kekuatan mengamalkan agama secara sempurna. Rasulullah SAW telah buat usaha sehingga dalam diri para sahabat ada kekuatan untuk bisa mengamalkan agama secara sempurna. Maka tatkala iman telah kuat hadir dalam diri para sahabat, perintah apa saja datang dalam kehidupan para sahabat mudah mereka lakukan, sempurnakan. Maka kita keluar fisabilillah 4 bulan 10 hari ini, kita jadikan para sahabat sebagai cermin kita hadir. Kita lihat dalam kehidupan kita dan diri kita, sejauh manakah kehidupan kita sesuai dengan kehidupan Rasulullah SAW. Mana alaihi wa ashabi. Siapa yang orang hak? Orang yang hak, orang yang benar siapa? Yaitu orang yang ada dalam kehidupanku, dalam cara hidupku dan cara kehidupan para sahabat. Dikatakan umatku akan terpecah belah menjadi 73 bagian. Satu yang masuk surga. Siapa? Ma'ana alaihi wa ashabi. Yaitu orang yang mengikuti kehidupanku dan mengikuti cara hidup para sahabat. Dan Rasulullah menjadikan dirinya, kehidupannya dan kehidupan para sahabat menjadi ukuran tolak ukur bahagia tidak bahagianya, benar atau tidak benar suatu orang tersebut hadirin. Maka namunanya eksempelnya adalah Rasulullah dan para sahabat. Nah, kita jadikan kehidupan para sahabat menjadi hadaf kita, jadi tujuan kita. Nah, sudah sampai manakah kita? Tujuan kita adalah kehidupan para sahabat. Kalau kita buat usaha dengan niat ini hadirin, kita akan
berusaha sampai ke kehidupan para sahabat, manzil yang terakhir kita meninggal dunia. Di tengah-tengah perjalanan tersebut maka kita akan dibangkitkan bersama para sahabat. Sebagaimana seorang talibul ilmi, pelajar, keluar dari rumah dia menuntut ilmu, mau menghafal Al-Quran, dari sini sampai Karachi, di pertengahan perjalanan sampai Multan dia meninggal dunia, maka di hari kiamat nanti akan dia bangkitkan bersama orang yang hafal Al-Quran. Demikian juga orang yang pergi haji, sudah berangkat dari rumahnya pergi haji, di pertengahan perjalanan meninggal dunia, maka nanti di hari kiamat akan dibangkitkan bersama orang-orang yang telah pergi haji. Maka ditanya oleh Anas rahmatullah alaih, apa tujuan Syekh dalam usaha ini? Maka beliau menjawab, membawa umat kepada posisi, kepada level di mana Rasulullah meninggalkan umat dalam keadaan itu hadir. Membawa umat dalam keadaan di mana Rasulullah meninggalkan umat dalam keadaan itu, baik itu imannya, ibadahnya, muamalah, muasyarah, akhlaknya. Level apa yang telah dibuat oleh Rasulullah? 100% agama hidup dalam kehidupan para sahabat. Dengan hakikatnya hadir, agama ada dalam kehidupan mereka. Apa dalam Al-Quran itu ada dalam kehidupan mereka. Kanu yamshuna kitab Allah. Jadi para sahabat seakan-akan kehidupan mereka ini Al-Quran yang berjalan hadir. Orang tanya apa itu Islam, apa itu Al-Quran? Itu para sahabat sedang berjalan, itulah Al-Quran. Ini tujuan Maulana Ilyas rahmatullah alaih hadir buat usaha dakwah ini, membawa umat ini kepada keadaan yang mana Rasulullah meninggalkan umat dalam keadaan itu hadir. Yaitu agama sempurna ada dalam kehidupan para sahabat. Kalau orang datang ke Madinah, datang ke Mekah waktu itu hadirin, nanya apa itu Islam, dia akan nunjuk itu. Itu Islam lagi berjalan. Kenapa? Islam ada dalam kehidupan para sahabat 100% hadir. Kalau sekarang kita ditanya mana Islam, kita buka kitab dulu, buka Quran dulu. Oh ini Islam, ini Islam. Maka orang susah memahami agama ini hadir. Kenapa? Karena orang Islam tidak menjadi sampel, tidak bisa dicontoh hadir. Kalau agama telah sempurna ada dalam kehidupan para sahabat, maka semua Allah akan berikan kemuliaan, Allah akan berikan kepada para sahabat. Sahabat siapapun mereka hadirin, sudah ada kekuatan dari mereka untuk mengamalkan agama. Baik itu orang yang menjadi Amirul Mukminin, menjadi seorang pegawai yang biasa, menjadi petani, menjadi pedagang. Maka Allah, janji Allah pun, Allah akan berikan kepada orang-orang yang menyebarkan agama hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat. Dalam kehidupan para sahabat 100% didapati Al-Quran. Demikian juga para sahabat 100% telah menyiapkan dirinya, hartanya, waktunya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi diri mereka untuk agama Allah Subhanahu. Kalau ada perintah Allah, ada permintaan takaza dari agama, maka mereka sempurnakan semuanya. Nyawa mau dikorbankan, diminta dikorbankan, diri dikorbankan. Mau korbankan keluarganya, dikorbankan keluarganya. Dan ada takaza supaya mengorbankan negara, negara pun akan dikorbankan demi agama hadirin. Kenapa? Allah Maha Besar dan perintah Allah besar pula hadir. Demikian juga harta para sahabat, tidak ada harganya di sisi mereka dibandingkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Diri orang Islam dan harta orang Islam adalah mulia, berharga, tetapi dihadapkan dengan perintah Allah tidak ada harganya apa-apa. Setengah
Harta diminta dikorbankan, seluruh harta diminta dikorbankan hadirin. Jadi diri kita, harta kita, waktu kita tidak ada harganya di depan kita Allah Subhanahu wa taala. Di depan takaza agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya niat ini hadirin, jangan pengorbanan sempurna untuk agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan tolong kita sebagaimana Allah tolong para sahabat. Allah akan muliakan kita sebagaimana Allah muliakan para sahabat. Dan Allah akan menangkan kita sebagaimana Allah menangkan para sahabat di atas musuh-musuh mereka. Ini usaha yang besar hadir. Untuk itu kita pahami usaha yang dengan yang benar dan kita lakukan, sempurnakan dakwah ini dengan sempurna juga. Bukan hanya keliling-keliling sana keluar, keliling-keliling saja tidak. Tapi kita berusaha dakwah dengan usul yang benar, dengan pengorbanan yang benar, kita sempurnakan usaha dakwah ini, pengorbanan ini, maka nanti Allah akan tolong kita. Allah tolong para sahabat. Maka apabila kita berusaha tabligh ini dengan benar, dengan sempurna, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan beri taufik pada orang-orang yang membuat usaha dakwah ini rasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nadamat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan bukakan jalan-jalan hidayah bagi orang-orang yang buat dakwah ini. Untuk itu kita yang ada dalam majlis semuanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertobat, apa-apa yang telah lewat kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita keluar 4 bulan 40 hari dan yang pulang ke rumah pulang dengan jazbah untuk buat dakwah. Semua sedia tuan-tuan insyaallah. Saudara-saudara Allah SWT, untuk memahami agama yang sempurna dan untuk mendatangkan kekuatan supaya agama datang ke kehidupan kita, usaha yang kita buat itu usaha dengan dakwah tabligh ini. Dan bunyat yang pertama, asas yang pertama adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap orang yang Islam harus punya keyakinan dengan kalimat ini bahwa kebahagiaan kita, kesuksesan kita dunia akhirat tidak ada hubungannya dengan perkara dunia. Tetapi hubungannya dengan apa? Hanya dengan Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan kalimat la ilaha illallah. Allah yang membina kehidupan kita dan Allah pula yang menghancurkan kehidupan kita. Yang membina kehidupan kita adalah Allah, yang menghancurkan kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Khalik. Allah adalah Khalik, selain Allah adalah makhluk. Allah telah berkeputusan kepada untuk makhluknya apa? La yamliku wala dharran wala hayatan wala mautan. Makhluk yang namanya makhluk itu tetap makhluk, kecil ataupun besar, tidak bisa mudarat. Sebutan dia ataupun Jibril Amin, orang yang miskin, orang yang kaya, di tangan mereka tidak ada bisa memberi kemanfaatan dan kemudaratan hadirin. Mereka tidak bisa memberikan kehidupan, tidak bisa memberikan kematian. Kemanfaatan dan kemudaratan hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah perkara yang pertama yang harus kita masukkan dalam hati kita. Hubungan baik atau tidak baiknya kehidupan kita hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaan di dunia ini, baik keadaan baik, keadaan buruk, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak berhajat dengan asbab-asbab ini hadirin. Allah menciptakan langit tanpa asbab. Allah menciptakan bumi tanpa asbab. Allah menciptakan ribuan, miliaran, triliunan manusia tanpa asbab, hanya dengan satu katrah saja. Allah adalah Khalik, pencipta, selain Allah adalah makhluk. Allah Malik hadirin, dan selain Allah adalah mamluk.
Oleh karena itu hadirin, kita perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan berharap kepada selain Allah dan jangan takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita masukkan keyakinan dan diri kita dalam hati kita hadirin. Bahwa Allah yang berkuasa, selain Allah tidak berkuasa. Dan Allah akan membina kehidupan kita hanya dengan satu cara, yaitu dengan cara Rasulullah SAW, dengan cara Muhammadur Rasulullah SAW. Siapa yang menjalani kehidupan sesuai dengan cara hidup Rasulullah, menjadi Muhammadi, kehidupan yang Muhammadi yang dihiasi dengan cara hidup Rasulullah, maka inilah orang yang beruntung, orang yang sukses hadirin. Dikatakan Rasulullah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu benar-benar beriman, cinta kepada Allah, maka cara membuktikan iman kita kepada Allah, cara membuktikan kita cinta kepada Allah hanya satu rasa, satu cara, itu fattabi'uni, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti kehidupan Rasulullah alaihi wasallam. Barang siapa mengikuti Rasulullah, maka akan menjadi mahbub indallah, dan Allah akan maafkan dosa-dosanya. Untuk itu hadir rahimakumullah, maka cara untuk mendapatkan kebahagiaan hanya dengan cara Rasulullah SAW. Dan untuk menjadi orang-orang Allah, ahlullah, maka caranya pun dengan cara Rasulullah SAW. Mengikuti cara Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dengan cara mengikuti Rasulullah. Aku menjadi wali Allah dengan cara mengikuti Rasulullah SAW. Untuk menjadi wali, maka caranya mengikuti Rasulullah SAW. Hidup matinya mengikuti Rasulullah SAW. Inilah short rasta, cara yang singkat untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah, maka menjadi Allah wali, menjadi wali Allah. Apabila dia menjadi wali Allah, maka seluruh milik dia. Man kana lillah kana Allah lahu. Apabila dia menjadi milik, mengikuti perintah Allah sesempurna mungkin, maka Allah berikan seluruh dunia ini hadir. Allah taklukkan di bawah kaki para sahabat, di bawah kaki orang-orang yang beriman, orang-orang yang menjadi wali-wali Allah. Siapa itu? Orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamim Ad-Dari hadirin. Allah taklukkan di tangan beliau ini api hadirin. Demikian juga angin. Allah taklukkan untuk Imam Amir bin Umar bin Khattab. Dengan angin bisa sampaikan suara beliau ke tentara-tentara Islam. Karena mengapa? Karena para sahabat adalah waliullah. Mengapa mereka waliullah? Karena mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian para sahabat hadirin. Seluruh makhluk tunduk kepada para sahabat. Hewan-hewan tunduk, lautan pun tunduk, angin pun tunduk. Karena mengapa? Para sahabat tunduk dengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada rombongan para sahabat ingin melintasi hutan. Ini hutan terkenal dengan binatang buasnya. Maka mereka tinggal mengatakan, wahai penghuni hutan ini para sahabatnya Rasulullah mau melewati hutan ini, maka kosongkan hutan ini daripada binatang-binatang buas. Maka jadi kosong hati. Karena mengapa? Karena para sahabat kehidupan mereka kehidupan Muhammadi. 100% ada kehidupan Rasulullah SAW. Maka para sahabat adalah wali-wali Allah. Maka kalau wali Allah dikatakan dalam hadis kursi, barang siapa jadikan waliku sebagai musuh, maka dia adalah musuhku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada pengumuman perang dari Allah Subhanahu wa taala yang memusuhi wali-wali Allah. Dalam kitab diceritakan ada dua orang ada suami istri
berjalan, ada waliullah berjalan berpapasan dengan kedua suami istri, maka waliullah ini kakinya tersandung dengan debu, maka debu ini mengenai baju istri yang tadi, maka marah suaminya ini, maka ditampar waliullah ini, maka berjalan, maka beberapa langkah setelah itu orang yang menampar waliullah meninggal dunia, mati hadirin serta merta. Kenapa? Barang siapa yang menyakiti waliullah berarti dia berperang pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita menjadi waliullah? Satu-satunya cara ikuti Rasulullah SAW. 24 jam. Siang kita ikuti siangnya Rasulullah, malam kita ikuti malamnya Rasulullah SAW. Bagaimana ta'aluk kita, hubungan kita menjadi baik kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah? Kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa saya adalah hamba Allah yang layak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah yang kedua setelah iman adalah ibadah. Maka untuk kita membuktikan bahwa kita hamba Allah dan kita ini umatnya Rasulullah SAW, caranya kita dengan menjalani kehidupan ini dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perbaiki ibadah kita. Kita perbaiki hubungan kita kepada Allah melalui ibadah. Jangan sampai di zaman Rasulullah tidak terbayangkan orang Islam tidak sholat. Bagaimana 100% orang Islam ini orang-orang yang menjaga sholatnya. Sehingga apabila sholatnya baik, maka seluruh hidupnya pun akan baik hadirin. Maka untuk memperbaiki kehidupan kita, maka perbaiki sholat kita. Sholat yang ada hakikatnya, maka sholat ini akan mencegah diri kita daripada fahsya, kehidupan yang keburukan-keburukan. Untuk mendatangkan kehidupan yang baik adalah dengan sholat, dan menjauhkan diri kita dari kemaksiatan adalah pun sholat juga hadirin. Maka sholat ini ibarat jendela dalam rumah kita hadirin. Maka dengan dari jendela inilah hawa udara segar akan masuk ke rumah kita. Dari jendela ini juga maka udara-udara yang kotor akan keluar dari rumah kita. Demikian jika sholat ini dengan kita sholat yang benar, maka keburukan-keburukan diri kita akan keluar hadirin, dan kebaikan-kebaikan akan datang dalam kehidupan kita. Maka dengan sholat adalah cara kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu munajat? Munajat adalah berbisik-bisik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seorang hamba yang membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku memujiku. Maka tatkala membaca ar-rahmanir rahim, azza alayya abdi, hambaku memujiku lagi. Maka tatkala maliki yaumiddin, maka Allah menjawab, majjadani abdi, hambaku menceritakan kebesaranku. Maka setiap ayat-ayat Al-Quran, Al-Fatihah yang kita baca ada jawaban daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dengan sholat ini hadirin adalah cara kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hadirin rahimakumullah. Maka kita bagaimana usaha kita perbaiki sholat kita jadikan sholat kita yang terbaik hadirin. Apapun masalah kita minta kepada Allah, bermunajat kepada Allah melalui sholat tahajud. Dengan sholat datang shock dan di dalam diri kita ini kita jadikan sholat kita sebagai tempat istirahat kita hadir, tempat bermunajat kita kepada Allah. Rasulullah tatkala datang waktu sholat berkata kepada Bilal, "Arif ya Bilal, wahai Bilal, istirahatkan kita dengan sholat."
Maka Rasulullah dan para sahabat istirahat di dalam sholat hadirin. Maka mereka dengan syok mengerjakan sholat. Maka untuk kita bisa memperbaiki sholat kita, maka caranya apa? Dengan ilmu. Masail-masail. Yang keempat, bagaimana menciptakan konsentrasi tawajuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dengan berzikir, dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita timbulkan jazbah hanya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yakin yang benar, dengan syok yang benar, dengan ilmu salat yang benar, dengan sifat ihsan, yang kelima dengan ikhlas. 5 perkara ini harus ada dalam salat kita. Kalau salat kita lakukan dengan lima sifat ini, maka insya Allah salat kita akan ada kekuatan. Demikian dengan puasa, kita perbaiki puasa kita sehingga dengan puasa kita mewujudkan sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa timbul sifat takwa. Kalau kita ada sifat takwa dalam kehidupan kita, maka Allah Subhanahu wa taala wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan kita masalah-masalah solusi daripada seluruh masalah kita. Dan Allah akan berikan kita rezeki yang tidak disangka-sangka hadirin. Dengan apa? Dengan takwa. Dan takwa datang dengan apa? Dengan puasa hadirin. Puasa yang benar hadirin. Maka para sahabat memahami sifat takwa adalah takwa ini adalah hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh amal-amal yang lain, hadiah dari Allah. Maka pada suatu hari Sayyidina Umar membelanjakan seluruh harta yang ada dalam Baitul Mal, dihabiskan semua. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, wahai Abdurrahman bin wahai Umar, kau telah habiskan Baitul Mal, tidak kau sisakan sedikit pun untuk orang-orang Islam. Maka Sayyidina Umar mengatakan, apa yang kamu katakan? Perkataan setan ini, kata beliau. Orang Islam ini punya takwa. Kalau orang Islam punya takwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau orang-orang Islam ada sifat takwa, maka seluruh masalahnya pasti ada solusinya. Dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dimanapun kita berada hadirin, jangan tinggalkan sunnah Rasulullah SAW. Maka kita perbaiki ibadah kita perbaiki sholat kita, perbaiki zikir kita, perbaiki puasa kita, dan juga kita perbaiki akhlak kita. Kita hidupkan akhlak kita. Seberapa banyak ta'aluk kita, hubungan kita kepada manusia, maka sebanyak itu kita perbaiki akhlak kita. Dengan paman, dengan bibi, dengan anak, dengan tetangga, dengan ayah, dengan ibu. Sebanyak mana ta'alukat hubungan kita kepada manusia, maka sebanyak itu pula kewajiban kita harus kita sempurnakan. Bagaimana datang merasakan mahabbah dalam diri kita kepada seluruh manusia, kepada orang-orang beriman. Dikatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sebelum kalian mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Orang Syaitan mengatakan orang-orang minta kepada Allah harta dunia, tapi saya minta kepada Allah apa? Mahabbatul mu'minin, rasa sayang kepada orang-orang beriman. Minta kepada Allah ini. Jadi kan orang-orang beriman menjadi baik. Kaum tidak ada masalah, bahasa tidak ada masalah, tidak ada masalah. Bagaimana kita menjadikan seluruh orang-orang ini beriman, ini orang yang bersaudara hati, mahabbah,
satu sama lain saling menyayangi, menghormati, dan menginginkan kebaikan untuk orang lain hadirin. Panca indera kita, tangan kita ini berbeda-beda hadirin. Bentuknya beda, fungsinya berbeda, tapi satu sama lain ada hubungannya hadirin. Demikian juga orang-orang beriman. Jangan satu orang beriman tidak menghendaki keburukan orang Islam yang lain hadirin. Sebagaimana panca indera kita, tangan kita bekerja untuk seluruh tubuhnya hadir. Kepalanya gatal, tangan yang menggaruknya hadir. Demikian juga orang-orang Islam ini kal jasadil wahid. Orang Islam ini seperti ibarat satu tubuh hadir. Satu sakit semua merasakan sakit. Matanya sakit semua merasakan sakit. Kepalanya pusing, semuanya merasakan pusing hadir. Demikian juga Umar Rasulullah alaihissalam. Satu yang terkena musibah, maka seluruh orang Islam yang lain merasakan terkena musibah. Dan bagaimana kita menyempurnakan hak-hak saudara kita. Jangan sampai nanti kita di hari kiamat menjadi orang yang muklis, orang yang bengkrak, tidak punya apa-apa. Maka bagaimana kita jangan sampai tidak menyempurnakan hak-hak saudara kita. Berakhlak yang baik dengan saudara-saudara kita sempurnakan hak-hak mereka, sehingga kita nanti di yaumul mahsyar, di akhirat tidak menjadi orang yang bengkrak. Dunia ini Allah jadikan sebagai tempat darurat, tempat kebutuhan kita, tetapi bukan untuk menyempurnakan nafsu kita, bukan. Dunia ini sangat terbatas untuk menyempurnakan nafsu kita. Tidak akan sempurna nafsu kita di dunia ini. Dunia adalah untuk menyempurnakan daruriyat, bukan nafsu. Hajat manusia, makan, minum, pakaian, rumah, kendaraan, pernikahan. Ini kebutuhan kita, keperluan kita. Kita sempurnakan keperluan kita dengan cara yang halal. Kita hindari perkara yang haram, dan kita hindari juga perkara yang mubazir, yang sia-sia, berlebihan. Dalam makan sederhana, dalam pakaian pun sederhana, dalam pernikahan pun sederhana, dalam kendaraan pun sederhana. Kita menyempurnakan hajat ini dengan cara yang halal. Orang yang menjalani kehidupan dengan cara yang halal, maka dia akan mudah untuk taat hati. Kalau makan yang halal, mudah untuk taat. Sebaliknya juga kalau kita makan yang haram, maka kita akan berat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesan kita makan yang buruk ini, makan yang haram ini, ada kesan dalam kehidupan kita hadirin. Perkara yang halal, rezeki yang halal, walaupun sedikit akan ada keberkahan hadirin. Mencari keperluan pun adalah agama, menyempurnakan pun adalah agama dengan cara yang benar, itu pun agama hadirin. Mencari nafkah yang halal adalah kewajiban hadirin. Mencari yang halal, nafkah yang halal adalah fardu, dan menyempurnakan keperluan kita secara syariat adalah kefarduan kita. Kita jauhkan dari penghasilan kita, dari bisnis kita, dari perdagangan kita, dari perkara-perkara yang haram hadirin. Supaya apa? Supaya kita bisa menyempurnakan perintah Allah yang lain hadirin. Kalau makan minum kita haram, maka sholat kita pun tidak ada kesan hadir.
Kita sholat tapi makanan kita haram, baju pakai kita haram, maka kita katakan labbaik ya Allah, kata Allah la labbaik alaik. Tidak ada ucapan labbaik untuk kamu. Kenapa? Pakaiannya haram, makanannya haram. Maka tidak ada keberkahan dalam perkara yang haram. Dengan perkara yang haram ini akan datangkan penyakit-penyakit dalam kehidupan kita hadir. Penyakit datang dari perkara yang haram. Untuk itu hadir. Penyakit yang datang dari perkara haram kita dan kita beli obat dengan perkara yang haram tidak akan sembuh-sembuhnya hadir. Haram adalah cara kehancuran dan cara yang halal adalah cara yang membina kehidupan kita. Dan dunia ini bukan untuk menyempurnakan nafsu kita. Apabila kita sempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan iman, dengan cara yang halal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita rasa halawatul iman, kemanisan iman. Dan jaga pandangan kita, jaga panca indera kita dari apa yang Allah larang. Orang yang beriman akan menundukkan pandangannya dari perkara yang haram hadir. Perintah Allah senantiasa berhadapan dengan hawa nafsu hadir. Datang azan subuh, Allah Akbar, Allah Akbar. Ini perintah Allah. Tapi nafsu mengatakan apa? Tidur. Jadi dunia ini bukan untuk menyempurnakan kehendak kita, nafsu kita. Untuk menyempurnakan kehendak kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia adalah tempat untuk menyempurnakan perintah Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sempurnakan perintah Allah di dunia ini, maka di akhirat kita akan menjadi apa? Walaupun fiha ma tashtahi anfusukum. Maka surga menjadi tempat menyempurnakan nafsu kita. Semua kehendaknya, semua angan-angannya akan sempurna di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sana akan senantiasa muda, tidak akan tua-tua lagi. Akan sehat terus, tidak pernah akan sakit. Di sana akan gagah, ganteng, cantik selama-lamanya. Akan cantik sebagaimana Yusuf alaihissalam. Suaranya seperti mana Daud alaihissalam. Akhlaknya seperti akhlaknya Rasulullah SAW. Dan setiap orang punya kekuatan 100 orang hadir. Satu orang ahli surga mempunyai kekuatan 100 orang hadir. Dan kenikmatan tidak akan pernah habis-habisnya. Sekurang-kurangnya surga yang paling rendah mempunyai 80.000 hamba sahaya untuk melayani pelayan-pelayan hadir. Akan ada istana-istana dari intan berlian dan sungai-sungai Allah akan alirkan, sungai madu, sungai susu. Tempat untuk menyempurnakan khaisyat kita, nafsu kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dunia tempatnya untuk menyempurnakan perintah Allah, untuk menyempurnakan sunnah Rasulullah SAW. Untuk itu kita hindari perkara yang haram dan kita hindari perkara yang israf, yang sia-sia mubazir. Israf ini mubazir seperti api hadirin. Kita simpan dimanapun dia akan membakar hadirin. Umat ini punya segala-galanya. Punya harta, punya diri, semua punya. Tapi umat ini israf ada dalam diri mereka. Maka israf ini membakar semuanya hadirin. Israf membakar semuanya hadirin. Apa itu israf? Membelanjakan harta kita melebihi keperluannya hadirin. Baik itu waktunya, baik itu makanannya, pakaiannya, belanja melebihi keperluannya itu israf.
Dan israf adalah membakar seluruhnya hadis. Kalau sudah israf, waktu tidak ada lagi untuk sholat, tidak ada waktu untuk berzikir. Kalau israf adalah waktu ngobrol terus perkara dunia, datang sini jauh-jauh dari negara kita israf dengan waktu kita. Habis waktu kita hadir untuk bercerita sama, pergi ke bazar ke sana kemari. Israf harta kita perlu hanya makan satu buah saja, kita beli 2 kilo. Israf jadi hadir. Maka untuk datangkan kebahagiaan kita adalah kehidupan Islam. Itu bagaimana kehidupan yang sadqi, yang sederhana saja. Dan juga kita bagaimana kita perbaiki akhlak kita. Rasulullah menjadi orang yang punya akhlak yang luhur, orang yang tinggi hadirin. Menjadi namuna, menjadi contoh bagi kita. Dan Rasulullah pun demikian juga telah membentuk majma' para sahabat menjadi majma' yang punya akhlak yang karimah, akhlak yang mulia hadirin. Dia pun bergerak menyebarkan agama dengan akhlak, dengan adab ini hadirin. Itu bagaimana kita perbaiki akhlak. Khulasa akhlak itu apa? Akhlak itu ada asin ilaman asa ilaik, ahsin. Berbuat baik dengan orang yang berbuat buruk pada kita. Wa'fu amman zalama. Dan memaafkan orang yang berbuat salah. Wasil man qata'a. Berbuat hubungan baik kepada orang yang memotong, yang memutuskan hubungan baik itu. Barang siapa yang menghubungkan silaturahmi, man wasalani wasalahullah. Barang siapa yang menghubungkan silaturahmi, Allah akan hubungkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa'fu amman zalamak wa ahsin ila man asaa. Ya, akhlaknya orang-orang awali dan akhirin. Seumur hidup Rasulullah SAW berakhlak dengan akhlak ini hadir. Rasulullah SAW pergi ke Mekah dari Madinah dengan 10.000 orang masuk ke Mekah. Rasulullah melihat, para sahabat melihat orang-orang yang musuh mereka. Bagi mereka ada yang mengatakan al-yawmu yawmul malhamah, bukan yawmul malhamah, al-yawmu yawmul marhamah. Hari ini hari berkasih sayang kepada siapa? Kepada musuh-musuh mereka. Orang pun terkesan dengan akhlaknya Rasulullah, para sahabat. Wahai Rasulullah, akhun karim, kau orang yang baik, anak orang yang baik. Maka Rasulullah maafkan semuanya hadirin. Demikian juga Yusuf alaihissalam kepada para saudara-saudaranya memaafkan hadirin. Rasulullah berakhlak dengan akhlak mulia. Rasulullah bersabda, orang yang paling sempurna yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling berat amalnya adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Orang amalnya akan berat, itu orang yang akhlaknya baik. Orang pergi ke surga, kebanyakan masuk dengan surga dengan apa? Dengan akhlak. Dan orang masuk ke neraka dengan apa? Karena akhlak yang buruk dan tidak menjaga kemaluannya dan lisannya. Berakhlak yang baik kepada siapa saja hadirin. Dengan temannya pun berakhlak, dengan musuhnya pun berakhlak. Sempurnakan hak saudara-saudara kita, hak orang tua kita, hak anak kita. Berbuat baik kepada siapa saja, kepada seluruh manusia, bahkan kepada hewan sekalipun. Demikian juga kita menyembelih hewan pun, jangan kita menyembelih dengan pisau yang tidak tajam.
Demikian juga kita dalam mengambil manfaat dari hewan dengan akhlak dan kita sempurnakan hak-hak hewan kita. Dengan inilah kita menjadi kehidupan kita di akhir Rasulullah SAW sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala hadir. Harta, kerajaan, benda-benda dunia ini bukan tujuan kita, tetapi hanya sebatas keperluan saja hadir. Dan kita sempurnakan keperluan ini dengan perintah Allah dengan sunnah Rasulullah SAW hadir. Tujuan kita hanyalah Allah, tujuan kita adalah akhirat. Dan kita bawa seluruh umat ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka para orang Ansar berkata pada Rasulullah, "Allah, wahai Rasulullah, perkara apa kami berbaik pada engkau, wahai Rasulullah?" Berbaiatlah kepada al-sam'i wa ta'ah. Kamu mendengar dan taat. Sami'na wa ata'na. Ini maunya Rasulullah. Kamu mau tidak mau, sami'na wa ata'na. Dan mengorbankan diri harta dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan miskin kaya. Ini bayatnya, bayat taat kepada Rasulullah, bayat mengorbankan diri harta dalam keadaan apapun juga, dan berbayat pada al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Dan berbayat mengucapkan, mengatakan perkara yang hak walaupun itu pahit. Tidak menghiraukan caci makian orang lain, tetap membicarakan yang hak. Dan berbaiat menjaga Rasulullah SAW, walaupun mengorbankan dirinya, hartanya, waktunya, mengorbankan anaknya, keluarganya untuk menjaga Rasulullah SAW, menjaga agama Rasulullah SAW. Maka sahabat Ansar berkata, "Wahai Nabi, kalau kali ini semua kami sempurnakan, apa yang kami dapatkan?" Maka Rasulullah katakan, kalau kami sempurnakan semua ini, Allah akan berikan surga untuk kalian. Dan akan jadikan dunia ini menjadi surga kalian juga. Kalau kita sempurnakan semua baiat tadi itu, maka Allah akan berikan surga dalam surga bagi kita, dan Allah akan berikan kesan kehidupan surga di dunia ini juga. Waktu Suraqah ingin menemui Rasulullah. Wahai Suraqah, apa pendapatmu apabila kamu mengenakan gelang-gelang daripada Isra? Tanya lagi kepada yang lain, mengapa kamu tidak menerima Islam? Bagaimana saya mau menerima agama yang orang yang sangat lemah, makan tidak ada untuk dimakan, pakaian pun tidak ada, makan awai adi. Nanti akan datang suatu zaman, suatu masa, nanti orang-orang Madinah ini semuanya memberi zakat, tidak ada yang menerima zakat. Dan akan datang aman di seluruh dunia, akan datang aman di Madinah ini. Tidak ada rasa takut sedikit pun dalam hati seluruh orang Islam.
Dan futuhat ini, kemenangan-kemenangan akan datang dalam kehidupan orang Islam. Bunyatnya, asasnya bukan asas dunia semata-mata, asasnya adalah akhirat, asasnya adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Apapun pekerjaan yang kita lakukan semata-mata karena Allah, tidak mau daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka solusi daripada seluruh masalah-masalah adalah kehidupan Islam hadir. Kalau kita mau keluar daripada masalah-masalah daripada problem-problem ini, maka solusinya hanya satu: ikuti kehidupan Rasulullah SAW, kehidupan Islam dan kehidupan kita. Kalau kita tinggalkan syariat ini, kita tinggalkan sunnah Rasulullah SAW, maka hari demi hari akan datang musibah-musibah. Kalau kehidupan Rasulullah, kehidupan imannya dalam kita ada hadirin, maka yakinilah, maka seluruh dunia orang akan masuk ke Islam. Bagaimana orang-orang yang lapar mencari makanan hadir. Kalau orang-orang Islam telah menjalankan Islamnya, kehidupan orang Islam sesuai dengan kehidupan Rasulullah SAW, maka mereka akan menjadi asbab hidayah. Orang-orang dunia akan lari kepada orang-orang Islam, memeluk Islam, mencari orang-orang Islam, mencari kehidupan Islam, sebagaimana orang-orang yang lapar mencari makanan. Dan untuk menentukan keadaan ini hadirin, maka dengan pengorbanan. Satu caranya. Apa itu caranya? Usaha yang benar, usaha dakwah tabligh yang benar hadirin. Dan ini tidak akan datang dengan menghayal, tidak akan datang dengan berangan-angan saja, tapi semua datang dengan pengorbanan dan pengorbanan yang benar hadirin, usaha yang benar. Zaman Rasulullah waktu itu, Masya Allah, keadaan yang sangat teruk hadirin, maksiat yang sangat teruk, kebodohan yang sangat teruk hadirin. Tapi Rasulullah datang hanya membawa hidayah, membawa cahaya. Mereka keliling tawaf dalam keadaan telanjang hadirin. Sejauh ini kebodohan mereka, sejauh ini kemaksiatan yang mereka buat hadirin. Tenggelam dalam kemaksiatan, tenggelam dalam kebodohan. Maka cara untuk menghilangkan ini semua yaitu apa yang dibuat Rasulullah, ya dakwatul iman. Membuat dakwah iman dengan cara yang benar. Apa cara yang benar? Maka selama 23 tahun Rasulullah berdakwah iman dan menyiapkan para sahabat, orang yang bersedia buat pengorbanan diri, harta, waktu untuk iman. Semuanya dikorbankan untuk dakwah ilallah. Mendatangi orang-orang yang tidak ada kemauan kepada agama, mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Memahamkan kepada mereka kebesaran Allah, qudratullah, kebaikan Allah. Dan dipahamkan kepada mereka kemanfaatan menjalankan perintah Allah dan kemudaratan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul dudukkan mereka dalam ta'lim hadirin. Imaniyat. Sehingga apa? Sehingga datang kekuatan iman dalam diri mereka. Kalau iman telah kuat dalam diri mereka hadirin, maka perintah Allah apa saja datang pada mereka akan mudah mereka lakukan hadirin. Yang dibuat oleh Rasulullah pertama kali apa? Kekuatan harta mereka, kekuatan diri mereka, kekuatan yang mereka miliki, Rasulullah sertakan mereka dalam usaha dakwah, korbankan untuk usaha dakwah iman ini hadir.
Sehingga dengan dakwah akan timbul iman, iman akan, apabila iman telah terbina, maka amal pun akan terbina. Mudah untuk merasakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah untuk menyebarkan hak-hak orang lain. Mudah untuk menyebarkan hajat-hajat orang lain. Sehingga dengan sifat-sifat inilah sifat-sifatnya khalifatullah fil ardh. Maka zaman Rasulullah SAW, cara yang pertama mengikut sertakan para sahabat dalam pengorbanan, korban diri, harta, waktu untuk agama Allah. Sehingga kekuatan iman terbentuk, kekuatan amal pun terbentuk ada. Saudara, rombongan sahabat pergi safar, dalam pertengahan safar mereka berjumpa dengan seorang perempuan yang tua. Tiba seorang tua yang tidak punya apa-apa. Dia sahabat mengatakan, wahai ibu, bisakah engkau kasih makan pada kami? Maka beliau katakan, saya tidak punya apa-apa kecuali kambing yang kecil ini. Maka ibu mengatakan, potong kambing ini nanti saya masak untuk kalian. Sudah dimasak, dimakan habis, maka rombongan sahabat ini mengatakan, nanti kalau kamu perlu apa-apa, kami orang-orang Madinah, datang kamu ke Madinah, nanti kami akan sempurnakan hajat kamu. Maka pada suatu hari, seorang ibu ini yang sempit, dia pun datang ke Madinah. Dia seorang pemuda, berbayang Hasan Hussein. Dia katakan, wah ibu dulu yang pernah mengikram kami. Sekarang mau yang dulu engkau telah korbankan 1 kambing. 1000 kambing atau 1000 dinar. Kalau kita berinfak untuk orang ini, maka kita pun akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan hitung-hitungan untuk berbuat baik aja. Setiap orang Islam punya anak, punya keluarga, punya kiri kanan, punya keluarga, punya tetangga. Kita sempurnakan hak-hak mereka. Kita sempurnakan keperluan kita dengan tanpa israf, sesuai dengan keperluan. Kalau umat ini buat usaha dakwah yang benar, hadirin, dengan benar buat usaha dakwah dengan pengorbanan yang benar, dengan usul yang benar, maka dengan waktu yang sangat singkat, maka akan Allah tutupi kekurangan-kekurangan yang ribuan tahun selama ini hadir. Keburukan umat selama ini akan Allah tutupi dan akan Allah sempurnakan dengan usaha yang benar, dengan yang usaha yang benar, usul yang benar. Dengan usaha 23 tahun hadir, maka keburukan-keburukan Arab jahiliyah Allah hilangkan semua. Keburukan yang berratusan tahun, peperangan yang beratus-ratus tahun hadir, Allah hilangkan dalam waktu yang sangat singkat. Demikian juga hari ini. Kalau kita berusaha dakwah tabligh dengan usul yang benar, dengan mehnat usaha yang benar, maka Allah akan tutupi kekurangan kita selama ini hadir. Ini waktu yang sangat singkat. Masalah yang terbesar apa? Masalah yang terbesar adalah hidayah hadir. Kemaksiatan sudah di mana-mana, kebodohan sudah di mana-mana, dan ini bisa terjadi kepada usaha yang benar. Itu usahanya Rasulullah SAW. Jika para sahabat dengan waktu yang sangat singkat 23 tahun, para sahabat jadi apa? Sebagai bintang-bintang di langit.
Juga hari ini kalau kita berusaha mengikuti Rasulullah SAW, pengorbanan para sahabat, maka kita akan menjadi cerah, menjadi pelita-pelita hidayah seluruh alam. Dulu Rasulullah buat dakwah ini, berusaha dakwah dengan kesempitan, dengan kefakiran dan kemiskinan. Sehingga mau makan tidak punya apa-apa hadirin. Sehingga ada kulit di rumah itu, dipotong, direndam, itulah dimakan hadirin, dimasak. Kulit beduk kan, Indonesia kulit beduk. Dari pengorbanan yang singkat, pengorbanan Rasulullah SAW hadirin, maka Allah tutupi ketinggian, ketutupi kekurangan orang-orang Islam hadirin. Kemiskinan dia Allah tutup, kefakiran Allah tutup, sehingga keberkahan sampai hari ini hadirin asbab pengorbanan para sahabat, pengorbanan Rasulullah SAW. Demikian juga hari ini, kalau kita berusaha yang benar hadirin, yang betul yang benar, maka nanti keburukan Allah akan tutup hadirin. Maka kita wajib buat usaha, sehingga dengan usaha itu kita bisa menghasilkan kekuatan hidayah, sehingga dengan kekuatan hidayah itu kita bisa mendirikan kefarduan kewajiban kita hadirin. Masalah pertama masalah iman, masalah hidayah, yang kedua masalah rezeki tadi. Seluruh umat, masalah ruzi, masalah ekonomi. Yang ketiga masalah keamanan. Maka seluruh solusi daripada masalah-masalah dengan cara apa? Dengan cara Rasul, dengan cara buat dakwah ilallahnya. Masalah hidayah, masalah rezeki, masalah keamanan, ini solusinya apa? Dengan solusinya dengan menghadirkan dakwah dalam kehidupan kita. Maka perkara hak pun akan wujud dengan usaha dakwahnya. Hanya dalam waktu 23 tahun hadirin, Islam hidup, hak pun termasuk terwujud, dan kebatilan hilang dari dunia ini hadirin. Dan berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku, dan peganglah kehidupanku dan kehidupan sunnahnya khulafaur rasyidin. Maka inilah solusi daripada kehidupan kita. Solusi hidayah, solusi rezeki, ekonomi, dan solusi keamanan. Dengan apa? Dengan berpegang teguh dengan kehidupan Rasulullah SAW dan kehidupan para khulafaur rasyidin. Sekarang orang-orang Islam telah melupakan agama. Untuk menanyakan lagi agama dalam kehidupan orang-orang Islam, maka dengan usaha dakwah ini, dengan usaha pengorbanan. Maka setiap kita keluar 4 bulan seminimal, paling dikit 4 bulan seumur hidup, dengan usul yang benar, dengan cara yang benar, dengan pengorbanan yang benar. Maka dengan 4 bulan ini kalau kita dengan yang benar, maka insya Allah ruh kita, tujuan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Islam akan kembali dalam kehidupan kita. Kita keluar 4 bulan dengan yang benar, dengan cara yang benar, dengan pengorbanan yang benar, sehingga tawajuk kita hanya kepada Allah. Sehingga tujuan kita hanya kepada Allah. Kalau kita keluar dengan yang benar nih hadirin, maka akan datang dalam diri kita ini kepahaman apa? Kita akan mudah mengorbankan diri kita, waktu kita, dunia kita untuk akhirat kita, untuk agama kita. Kita hidup dunia untuk apa? Untuk meninggikan kalimatullah.
salati wa nusuki wa mahyaya. Diri kita, waktu kita, hidup mati kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kefahaman ini, keyakinan ini akan datang dalam kehidupan kita kalau kita keluar 4 bulan dengan benar, hadirin. Kita keluar dengan yang benar, keluar 4 bulan yang benar, keluar 7 bulan yang benar, keluar setahun yang benar, sehingga datang kefahaman ini dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan agama pun hadir lagi dalam kehidupan kita. Maka 2 usaha ini jangan kita tinggalkan. Keluar intikoni dan makomi. Rasulullah membuat 2 jamaah saja dan tidak ada jamaah yang lain. Satu jamaah muhajirin, yang kedua jamaah al-ansar. Intikoni dan makomi. Wasabiqun al-awwalun minal muhajirin al-ansar. Dua jamaah saja. La muhajirin, siapa orang-orang yang hijrah untuk agama Allah Subhanahu wa taala, dan ansar, orang yang menolong orang-orang yang hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa lagi? Walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu hijrah dan nusrah. Orang Islam 2 perkara. Yang pertama apa? Adapun dia keluar jalan Allah, membawa agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kerjanya apa? Menolong orang-orang yang keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Intiqali maqami, 2 perkara. Ini kerja orang-orang Islam. Setelah keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, pulang ke rumah mereka, pulang ke rumah, kerja dunia mereka dengan apa? Dengan tetap menyempurnakan makomi mereka. Kita keluar untuk apa? Supaya ruh kita, tawajuh kita benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pulang ke rumah pun dengan ketawajuhan ini, dengan menyibukkan diri kita dalam makomi kita. Dengan buat dakwah, kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, makin dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan usaha dakwah ini, kerja-kerja dunia kita menjadi agama semua, menjadi asbab dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk membina kehidupan kita, membina ketawajuhan kita kepada Allah, ruh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan cara apa? Dengan cara keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah keluar 4 bulan, 7 bulan, setahun dari Allah Subhanahu wa taala, pulang ke rumah, kita buat makomi. Sampai kapan? Sampai kita mati kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kita beribadah, kita buat makomi, intiqali, berusaha dakwah sampai kapan? Sampai datang keyakinan kepada kita, yaitu yakin kematian. Datang kematian dalam diri kita. Untuk kefahaman yang hadir, untuk supaya paham dengan usaha ini, kita perlu mengeluarkan diri kita, mengorbankan waktu diri kita ya Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan, 7 bulan, setahun. Semua sedia jalan Tuhan insyaallah. Insyaallah. Boleh tim tashkil insyaallah. Bapak yang belum mencatat namanya, mohon supaya ke tiang 43. Silakan Bapak-bapak, khususnya yang dari Indonesia, yang belum mencatat namanya, silakan berkumpul di tiang 43 untuk didaftarkan ke jamaah tashkil. Untuk yang dari Malaysia, mereka yang belum dibentuk jemaahnya, sampai malam tadi, anak kelas lepas istilah, sila ke tiang 35. Tiang 35 untuk Malaysia, insyaAllah.